Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Amalia dengan NIM 2203043 dari kelas RMIKA 2022. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan cara membuat database berisikan tabel dengan menggunakan CM. Jadi cara yang pertama yaitu kita masuk ke CM-nya dulu. Nah, kemudian kita klik start pada Apache-nya. Kemudian kita klik start juga pada MySQL. Nah, setelah kita klik start pada Apache dan MySQL, kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, di sini perintah pertama kita masukkan cd slice, kemudian enter, kemudian cd cm, kemudian klik enter, kemudian cd mysql, kemudian enter, kemudian cd bin, kemudian klik enter, kemudian kita ketik mysql min u root min p, kemudian klik enter. Nah, setelah muncul enter password seperti ini, kemudian kita klik enter lagi, maka akan muncul MariaDB seperti ini. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu kita membuat database. Perintahnya yaitu create database. Kemudian kita masukkan nama database yang kita ingin pakai. Misalnya di sini saya mau pakai nama databasenya praktikum. Saya pakai nama databasenya video 2203043. Kemudian kita klik titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, apabila tertulis query oke, itu artinya database kita sudah dibuat. Nama database yang saya buat tadi yaitu video 2203043. Nah, kemudian untuk melihat apakah database itu sudah ada atau belum, kita bisa pakai perintah show databases. Titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul nama database yang barusan kita buat yaitu video 2203043. Nah, kemudian setelah kita lihat bahwasannya database yang kita buat tadi sudah ada, kemudian kita masuk ke database yang sudah kita buat. Perintahnya yaitu use nama database yang kita buat tadi. Jadi use video 2203043. Kemudian kita pakai titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, apabila muncul database change, artinya itu sudah berhasil, berarti kita sudah berada di dalam database yang sudah kita buat. Nah, setelah kita berada di dalam database yang sudah kita buat, kemudian kita membuat table dalam database kita. Nah, caranya yaitu kita pakai perintah create table, kemudian nama database kita. Kemudian nama tabel kita. Sini saya mau pakai create table identitas pasien. Kemudian kita spasi, kemudian buka kurung, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian di sini kita masukkan field-field yang ada di dalam tabel identitas pasien. Misalnya di sini saya kasih masuk nama, kemudian kita ketik varchar. Varchar, kemudian buka kurung, misalnya nama itu maksimal 30 huruf. Kemudian balas kurung, kemudian kita klik koma. Dan enter, terus nomor RM. Nomor RM, kemudian kita ketik varchar. Kemudian misalnya nomor RM itu ada 12. Kemudian kita koma, kemudian kita klik enter.
Kemudian setelah nomor RM, tempat lahir, kemudian spasi varchar, kemudian buka kurung, kemudian 30 misalnya, kemudian koma, dan kita klik enter. Setelah itu ada tanggal lahir, spasi, di sini saya pakai date, kemudian koma, kemudian klik enter. Setelah tanggal lahir, eh, jenis kelamin, spasi varchar. Kemudian buka kurung, misalnya jenis kelamin itu ada 15. Kemudian koma, kemudian kita klik enter. Setelah jenis kelamin, eh, kemudian kita pakai nomor HP, kemudian spasi varchar. Varchar, kemudian misalnya nomor HP itu ada 15. Kemudian kita klik enter. Setelah nomor HP, kita masukkan NIK KTP. Kemudian varchar. Misalnya NIK KTP itu ada juga 15. Kemudian koma, kemudian kita klik enter. Setelah NIK KTP, kemudian kita ketik agama. Kemudian spasi varchar. Kemudian buka kurung, kita pakai misalnya agama itu ada 15 huruf. Koma, kemudian kita klik enter. Setelah itu kita pakai status. Status, kemudian spasi varchar. Kemudian buka kurung, misalnya status pakai 20. Kemudian koma, kemudian kita klik enter. Kemudian setelah itu kita pakai pekerjaan. Spasi varchar, kemudian buka kurung, misalnya ini 20, dan koma. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita pakai alamat, kemudian spasi varchar, kemudian buka kurung, misalnya alamat itu ada 30 misalnya. Dan koma, kemudian kita klik enter. Dan provinsi. Kemudian varchar, kemudian misalnya provinsi 20, kemudian koma. Kemudian setelah provinsi, kabupaten. Kemudian spasi varchar, buka kurung, kemudian masuk misalnya kabupaten 30, koma, kemudian enter. Setelah itu suku, kemudian spasi varchar, kemudian buka kurung, misalnya suku itu 30, balas kurung, kemudian kita koma, kemudian kita enter. Kemudian golongan darah, golongan darah, spasi varchar. Kemudian buka misalnya 10, kurung, koma, kemudian kita klik enter. Pendidikan terakhir, spasi varchar. Misalnya kita pakai di sini 10, kemudian koma, kemudian kita klik enter. Kemudian kondisi masuk, spasi varchar. Kemudian misalnya kondisi masuk lebih dari misalnya 50 maksimal, koma, kemudian enter. Setelah itu misalnya lagi kecamatan, spasi varchar. Misalnya kecamatan itu kita pakai 30, dan koma, kemudian klik enter. Kemudian nama kerabat, spasi varchar. Kemudian misalnya nama kerabat itu sampai 30, koma, kemudian kita klik enter.
kemudian hubungan dengan pasien, hubungan dengan pasien spasi varchar, kemudian misalnya di sini hubungannya dengan pasien berapa? 30. Kemudian setelah itu kita klik enter, kemudian tutup kurung, kemudian kita klik titik koma, kemudian kita klik enter lagi. Nah, kalau muncul query OK, berarti field yang sudah kita input tadi itu sudah masuk ke tabel identitas pasien yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian perintah selanjutnya untuk melihat tabel yang kita buat, apakah sudah ada tabel yang kita buat atau belum, kita bisa pakai show tables, titik koma, show tables titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini muncul eh, nama tabel yang kita buat tadi. Di sini ada identitas pasien. Nah, kemudian untuk melihat isi dari tabel tersebut, kita bisa pakai describe nama tabelnya. Jadi tadi saya pakai describe identitas pasien. Kemudian titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini muncul apa field yang kita tadi input di sini. Ini sudah muncul di tabel identitas pasien. Kemudian perintah selanjutnya eh, kita pakai perintah alter table identitas pasien add ID pasien spasi integer primary key auto underscore increment. Kemudian kita pakai titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, apabila ada tulisan query OK, artinya untuk field ID pasien itu kita sudah jadikan primary key auto increment atau memberikan kunci atau memberikan kata kunci atau yang penting pada salah satu field yang ada di field yang kita bikin. Kemudian perintah selanjutnya yaitu alter table, pakai nama tabelnya, saya pakai identitas pasien, kemudian enter, add, spasi, enter lah, spasi, unique nomor RM, kemudian titik koma, dan kita klik enter. Nah, apabila sudah muncul query OK, itu artinya pada tabel identitas pasien bagian nomor RM itu pakai unik. Unit di sini artinya agar nomornya itu tidak bisa sama-sama. Nomor kami di sini itu tidak bisa sama. Nah, kemudian setelah itu eh, perintah selanjutnya cara menambahkan field pada table yang sudah kita bikin tadi. Dari sini saya tadi pertama membuat 20 field, kemudian saya akan menambahkan 5 field. Jadi itu pakai perintah alter table spasi nama tabelnya identitas pasien, identitas pasien, kemudian spasi add spasi buka kurung, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu saya akan menambahkan beberapa field seperti nomor HP kerabat, spasi varchar, kemudian misalnya nomor HP 15 tutup kurung, kemudian koma, kemudian kita klik enter. Nah, setelah itu alamat, alamat kerabat, alamat kerabat, spasi varchar, misalnya alamat itu 20, koma, dan kita klik enter. Kemudian kode pos, spasi varchar,
Kemudian ini pakai misalnya 23, eh 10 20 saja. Koma, kemudian kita klik enter. Kemudian jenis pembayaran. Jenis pembayaran spasi varchar. Kemudian buka kurung misalnya 20. Nah, dan kita klik enter. Kemudian nomor BPJS spasi varchar. Misalnya BPJS ada 15 digit. Kemudian setelah itu kita klik enter. Setelah itu tutup kurung, kemudian titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, apabila muncul query OK, artinya tabel yang baru kita masukkan itu sudah nyambung dengan tabel yang pertama kita bikin. Bisa kita lihat pakai perintah yang tadi, yaitu describe nama tabelnya, identitas pasien. Nah, di sini sudah masuk tadi ID pasien yang kita jadikan primary key. Kemudian ini yang baru saya tambah itu ada 5. Jadi ini jumlahnya 26 field. Nah, kemudian kita akan menginput row dari field tersebut atau jawaban dari field-field yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita pakai perintah insert, insert, insert into nama tabelnya, insert into identitas pasien, kemudian spasi values, spasi buka kurung, kemudian petik 1. Nah, ini kita isi sesuai dengan format field yang sudah kita buat tadi. Di sini misalnya saya pakai namanya Putri. Kemudian petik 1, kemudian koma. Nomor RM-nya misalnya 123 321. Misalnya dan koma. Ya, ya, kita pakai nomor RM 000001 saja. 000001. Pakai tempat lahir, misalnya lahir di Makassar, koma, kemudian pakai tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir, kita pakai tahun terlebih dahulu. Tahun misalnya tahun 2000. Terus pakai tanda kurang. Bulannya bulan misalnya bulan 8, tanda kurang lagi misalnya tanggal 14, kemudian petik 1, kemudian koma. Nah, setelah tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, nih petik baru koma, kemudian nomor HP misalnya 085678654321. Nih kemudian koma, kemudian ketik lagi nomor nicknya misalnya 7. Ini masukkan nomor nik, kemudian masukkan agama Islam misalnya, koma, kemudian petik 1, eh, status misalnya belum menikah atau sudah menikah. Misalnya sudah nikah, berarti pakai nikah atau belum nikah saja. Nikah, eh, koma, kemudian pekerjaan, misalnya pekerjaannya seorang guru. Petik 1, kemudian koma, kemudian alamat, misalnya bertinggal di Adiaksa. Kemudian petik 1, kemudian koma, provinsi, misalnya Sulsel. Petik 1, koma, kabupaten, misalnya kabupaten atau kota pakai misalnya Kabupaten Maros. Kemudian suku Makassar. Kemudian golongan darah misalnya O. Kemudian pendidikan terakhir misalnya S2. Di koma baru petik 1,
kondisi masuk misalnya datang sendiri. Ketik satu, koma, ketik eh, kecamatan, misalnya pakai Masale. Ketik satu, koma. Kemudian nama kerabat, misalnya dia diantar sama Putra. Ketik satu, kemudian hubungan dengan pasien, misalnya saudara. Kemudian sudah itu ID pasien ini kita pakai petik dua kali. Petik satu dua kali. Kemudian koma, kemudian petik lagi nomor HP. Nah, petik satu koma, kemudian alamat, misalnya sama-sama di Adiaksa. Kemudian kode pos, misalnya kemudian jenis pembayaran, misalnya dia umum. Kemudian nomor BPJS-nya, misalnya ini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita titik koma, kemudian klik enter. Nah, apabila muncul query OK, satu row fh, itu artinya kita sudah menginput satu data pasien berdasarkan format field yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita juga bisa lihat pakai perintah select spasi bintang, spasi from, nama spasi, nama tabelnya, identitas pasien. Dan titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul select from identitas pasiennya. Sini sudah muncul ini fieldnya yang kita bikin tadi. Kemudian ini row-nya itu atau isi dari field yang kita bikin tadi. Jadi ini adalah cara untuk menambahkan eh, satu data pasien ke dalam field yang sudah kita bikin. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu kita akan apa? Kita akan memasukkan data pasien apabila data pasiennya itu lebih dari satu dengan menggunakan satu perintah saja. Nah, kalau yang tadi ini kita pakai satu data pasien dengan satu perintah, kalau yang di bawah ini kita akan memakai satu perintah tapi untuk lebih dari satu data pasien. Nah, kita pakai perintah insert spasi spasi into, kemudian nama tabelnya pakai tadi identitas pasien, kemudian spasi, kemudian values. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita isi eh, nama data-data pasiennya lebih dari satu. Misalnya di sini saya mau isi nama dulu. Namanya kita buka kurung, petik satu, misalnya namanya eh Nisa. Ketik satu, koma, kemudian ketik lagi nomor RM-nya. Kita buat nomor RM yang berbeda dari nomor RM data pasien yang pertama tadi. Kalau tadi saya pakai 000001, di sini saya pakai 000002. Dan tanda petik, koma, kemudian tanda petik lagi. Tempat lahirnya, misalnya dia lahir di Jeneponto. Kemudian koma, petik satu, kemudian koma, kemudian petik lagi tanggal lahir. Ya, lahir misalnya 2002, tanda kurang, kemudian misalnya bulan 12, tanggal 1, petik lagi, kemudian koma, dan petik lagi jenis kelamin, misalnya dia perempuan. Kita isi saja sesuai dengan field yang sudah kita buat tadi. Ini perempuan, kemudian nomor HP. Eh, Misalnya ini, kemudian nik KTP,
Nih, kemudian agama, misalnya dia Kristen, kemudian status, misalnya belum nikah. Titik satu, koma, titik lagi, pekerjaan, misalnya dia seorang mahasiswa. Kemudian alamatnya, misalnya dia tinggal di Pengayoman. Kemudian provinsi Sulsel, kemudian kabupaten atau kota, misalnya dia di Goa, kemudian suku, misalnya dia suku Bugis, golongan darah, misalnya dia B, kemudian pendidikan terakhir, misalnya dia D3, kemudian kondisi masuk, misalnya dia karena kecelakaan. Di kemudian kecamatan, misalnya kecamatan eh, ya nama kerabat yang mengantar, misalnya dia diantar sama Wana. Nomor HP-nya, eh nama kerabat hubungan dengan teman dulu, dan apa nama kerabat hubungan dengan pasien baru ID. Pemeriksaan kerabat ID, terus nomor HP, terus alamatnya, misalnya juga di kemudian kode posnya, dan sejenis pembayarannya, misalnya BPJS, dan nomor BPJS-nya, dan nih, kurung, klik koma. Kita cek terlebih dahulu apakah semuanya sudah sesuai dengan rumusnya atau belum. Nah, ya cocok. Kemudian kita kasih koma di akhir. Kemudian kita tutup kurung, baru kita kasih koma. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita masukkan lagi data kedua dan seterusnya sampai jumlah data yang ingin kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan 9 data secara bersamaan. Baik, jadi ini adalah cara untuk membuat satu perintah dengan 9 data pasien, dengan lebih dari satu data pasien. Di sini saya sudah membuat 9 data. Di sini jadi caranya pakai insert into nama table, saya pakai identitas pasien, kemudian values, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita masukkan satu persatu data-data pasien yang ingin dimasukkan. Kemudian eh, di sini kita pakai koma, koma, kemudian di paling akhir itu kita eh, nah jadi yang di paling akhir itu eh, kita pakaikan titik koma di sini. Kalau yang dari data pertama ke kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kita pakai koma. Tapi kalau sudah di akhir, kita pakai titik koma. Kemudian kita klik enter.
Nah, di sini masuk query awk, artinya 9 row yang baru kita masukkan itu sudah berhasil. Di sini ada query OK 9 row fh. Jadi kalau jadi setelah tertulis di sini query OK 9 rows fh, berarti 9 data yang baru kita buat itu berhasil. Jadi kita sudah tambahkan kita sudah input data lebih dari satu pasien dengan satu perintah itu sudah berhasil. Nah, untuk kita cek apakah sudah ada di dalam data-data yang baru kita 9 yang kita kasih masuk ini, kita bisa pakai select spasi bintang spasi from spasi nama tabelnya, identitas pasien, titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, jadi ini sudah muncul 10 rows pada field yang sudah kita bikin pertama tadi. Ini adalah fieldnya. Kemudian ini adalah rows-nya. Ini ada 10 orang, ada Putri, Nisa, Iqbal, Ayu, Aspar, Reski, Arbi, Lisa, Bagas, dan juga Titi. Nah, jadi itulah tadi cara membuat database menggunakan table pada SIM untuk tabel identitas pasien. Nah, kemudian yang kedua kita akan membuat tabel pendaftaran. Jadi pakai cara yang sama. Yang pertama itu kita pakai create table. Nama tabelnya itu pendaftaran. Pendaftaran. Di tabel pendaftaran, kemudian kita titik koma, kemudian kita spasi, buka kurung, kemudian kita enter. Nah, kemudian setelah kita ketik create table pendaftaran, buka kurung, kemudian kita ketik fieldnya. Di sini yang pertama yaitu nomor RM, spasi varchar, spasi eh varchar, kemudian buka kurung, 12, koma, kita klik enter, kemudian diagnosa awal, dan spasi varchar, buka kurung, koma, kemudian kita klik enter, kemudian poli tujuan, kemudian spasi varchar, buka kurung, misalnya eh, 20 aja, koma, kemudian eh, kita enter. Kemudian kita pakai di sini DP spasi varchar, buka kurung, kemudian 20 koma. Kemudian kita klik enter, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita klik enter lagi. Nah, query OK. Nah, berarti ini artinya field kita sudah masuk ke tabel yang sudah kita buat yang pertama. Seperti yang cara tadi untuk melihat tabelnya kita pakai show tables, kemudian titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah ada tabelnya pendaftaran. Nah, ini tabel yang pertama kita buat tadi yaitu identitas pasien. Kemudian tabel yang kedua yaitu pendaftaran. Nah, untuk melihat eh, isi dari tabel pendaftaran, kita pakai eh, describe pendaftaran. Kita pakai nama tabelnya. Pendaftaran. Describe pendaftaran, titik koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada 4 field. Ini sudah ada yang kita tadi input di sini. Di create tables, ini sudah ada fieldnya. Berarti kita sisa tinggal masukkan row-nya. Baik, setelah itu perintah selanjutnya kita alter table. Nama tabelnya pendaftaran,
Kemudian spasi add ID pasien, spasi integer, primary key, spasi auto, underscore increment, titik koma. Kemudian sudah muncul query OK, berarti kita sudah jadikan field ID pasien sebagai primary key. Nah, kemudian setelah itu, perintah selanjutnya kita pakai alter table, add, alter table, nama tabelnya kita pakai pendaftaran, kemudian add spasi unique nomor RM. Kemudian kita titik koma. Dan kita enter. Nah, query OK juga. Itu berarti artinya sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan menambahkan eh, field field ke tabel yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini kita pakai perintah alter table pendaftaran add buka kurung. Terus kita masukkan tanggal kunjungan. Di sini pakai date, kemudian koma, enter, kemudian vaskes rujukan, vaskes rujukan, kemudian spasi varchar, kemudian misalnya sini 50, koma, kemudian kita enter, tutup kurung, kemudian kita titik koma, terus enter. Nah, query OK, berarti sudah masuk. Jadi bisa kita lihat ulang lagi pakai describe kasih pendaftaran. Nah, di sini sudah masuk ID pasien, tanggal kunjungan, dan juga vaskes rujukan. Jadi tadi jumlahnya di sini 4 rows, kemudian sekarang sekarang bertambah menjadi 7. Di sini ada 4 field, sorry, ini 4 field. Kemudian di sini bertambah menjadi 7 field. Nah, kemudian kita akan menginput row ke dalam fieldnya untuk atau jawaban dari field-field ini. Jadi rumus perintahnya yaitu alter table, eh, perintahnya yaitu insert into, kemudian nama tabelnya pendaftaran, insert into pendaftaran, spasi values, buka kurung, kemudian buka kurung, ketik 1, misalnya nomor RM-nya 123 321, kemudian koma, kemudian diagnosa awal, misalnya dia eh, fever atau demam. Ya, jangan. Nah, misalnya kita pakai DM. Kemudian poli tujuannya misalnya dia mau ke internal. Kemudian misalnya nama dokter DPJP-nya misalnya dokter Reski misalnya. Kemudian ID pasien. Kemudian tanggal kunjungan misalnya tanggal 2024 bulan 1 tanggal 2. Kemudian vaskes rujukan misalnya dari Puskesmas Panakukang. Dan tutup, kemudian kita titik koma, lalu kita enter. Nah, sudah ada query OK, satu arrow fetch. Berarti kita sudah masukkan satu row pada field yang sudah kita buat. Bisa kita tampilkan pakai perintah select bintang from nama tabelnya. Saya pendaftaran, koma kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul
eh, nomor RM dengan nomor RM 123 321, diagnosa awalnya diabetes mellitus, kemudian politujuannya interna, dokter DPJ, dokter penanggung jawab pasiennya itu dokter Reski, kemudian ini ID pasiennya, tanggal kunjungannya tahun 2024, bulan 1 tanggal 2, kemudian vaskes rujukannya yaitu PKM Panakukang. Nah, kemudian perintah yang kedua, kita memasukkan lebih dari satu data pasien, tapi dengan menggunakan satu perintah. Nah, di sini kita ketik insert, spasi into, nama table, kemudian values, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita masukkan data-datanya, data pasiennya sesuai dengan field yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya pakai, kemudian diagnosa awalnya itu misalnya hyper, misalnya kita pakai fever, dia demam. Kemudian poli tujuannya dia mau ke poli interna. Nah, kayak misalnya dia mau ke poli in karena ceritanya dia dalam keadaan mengandung, kemudian dia demam. Nah, Objin, kemudian dokter DPJP-nya misalnya dokter Muti. Nah, kemudian ID pasien, kemudian tanggal kunjungannya misalnya 2024, 2024 bulan 4 tanggal 4. Kemudian vaskes rujukannya misalnya dari PKM Panaka. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, ini cara ini kita lakukan sampai jumlah data pasien yang ingin kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan 9 data pasien. Nah, ini saya sudah masukkan 9 data yang akan diinput menggunakan satu perintah. Di sini kemudian di akhir kita pakaikan titik koma. Nah, jadi antara data yang pertama mau dimasukkan dengan data kedua dan seterusnya itu kita pakai koma. Namun apabila sudah data yang terakhir, kita bisa pakai tanda titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, kemudian sini query OK 9 rows fetch. Artinya 9 row yang sudah kita bikin ini sudah masuk di field yang sudah kita buat. Kita bisa tampilkan dengan memasukkan perintah select bintang from pendaftaran. Pendaftaran itu adalah nama tabelnya. Dan titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada 10 rows 10 rows yang sudah diisi. Nah, di sini kan tadi ada baru satu. Nah, kemudian ini sudah ada 10 nih. Ada dengan nomor RM yang berbeda-beda. Diagnosanya juga berbeda-beda. Polinya, DPJP-nya, ID pasiennya juga beda-beda. Tanggal kunjungan dan juga vaskes rujukannya. Ya, tapi vaskes rujukannya menggunakan vaskes rujukan yang sama. Ini adalah tampilan dari row eh, pada field yang dibikin pada tabel pendaftaran. Nah, kemudian kita akan membuat tabel yang ketiga. Tadi kita sudah membuat tabel mengenai identitas pasien, kemudian sudah juga kita membuat tabel mengenai pendaftaran. Nah, sekarang kita akan membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel poliklinik. Jadi caranya sama saja. Yang pertama kita pakai select table, eh create table. Kemudian kita masukkan nama tabelnya. Di sini kita pakai nama tabelnya itu poliklinik. Poliklinik. Kemudian enter, kemudian buka kurung.
spasi, kemudian buka kurung, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan memasukkan field dari tabel poliklinik. Jadi yang pertama yaitu nomor RM, varchar 12, koma, enter, kemudian diagnosa utama. Diagnosa utama spasi varchar, buka kurung 20, koma, enter. Kemudian hasil pemeriksaan spasi varchar, kemudian misalnya di sini 50, kemudian tindakan dan varchar ke kurung, kemudian anamnesa varchar ke kurung, kemudian resep obat, resep obat varchar, kemudian pemeriksaan fisik. Kemudian kita klik enter, kemudian tutup kurung, kemudian tanda titik koma, kemudian kita klik enter. Nah, sudah masuk query OK. Berarti sudah ada sudah jadi table dan juga field yang sudah kita bikin. Untuk mengeceknya, kita bisa pakai show tables untuk melihat tabelnya. Nah, di sini tabelnya sudah ada. Yang pertama kita buat tadi identitas pasien, kemudian ada jadwal pendaftaran, yang kedua kita bikin. Nah, sekarang yang poliklinik ini sudah ada tabel polikliniknya. Kemudian untuk melihat fieldnya di dalam tabel itu, kita bisa pakai describe table. Describe nama tabel. Jadi nama tabelnya saya tadi pakai poliklinik. Kemudian koma, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada 7 rows pada field yang kita bikin di poliklinik. Sini ada nomor RM, diagnosa, hasil pemeriksaan, tindakan, anamnesa, resep obat, dan juga pemeriksaan fisik. Nah, kemudian perintah selanjutnya yaitu untuk membuat satu field yang menjadi primary key-nya, yaitu perintahnya into alter table, terus nama tabelnya kita pakai poliklinik, alter table poliklinik, kemudian add ID pasien, primary key, auto underscore increment, kemudian titik koma, enter. Eh, Ini mungkin ada kesalahan. Ini tampilannya kalau misalnya error, kalau ada salah perintah yang kita kasih masuk atau ada yang kurang. Jadi kita ketik ulang saja alter table, kemudian nama tabelnya poliklinik, kemudian add ID pasien, spasi, integer. Nah, di sini salahnya saya tadi lupa memasukkan integernya, integer primary key, kemudian auto underscore increment. Kemudian titik koma, kemudian enter. Nah, query OK. Jadi apabila ada muncul tulisan seperti ini error, maka kita perhatikan baik-baik perintah-perintahnya, apakah ada yang kurang, entah itu titik komanya atau mungkin ada yang belum dimasukkan salah satu perintahnya. Seperti saya tadi, saya lupa memasukkan integer, maka dia error. Setelah saya ulang memakai integer, akhirnya eh, berhasil. Ada muncul query OK. Nah, setelah itu kita masukkan perintah yang kedua yaitu alter table.
alter table, kemudian nama tabelnya poliklinik, spasi, add unique unique nomor RM. Kemudian titik koma terus enter. Nah, ada muncul query oke. Nah, kemudian kita akan lebih menambahkan field dengan menggunakan satu perintah. Kita menambahkan beberapa field menggunakan satu perintah. Jadi caranya itu alter table. Nama tabelnya kita pakai poliklinik, kemudian add, buka kurung, kemudian kita enter. Di sini saya akan memasukkan berat badan, eh berat badan, kemudian pakai varchar, kemudian misalnya berat badan sampai kemudian kita klik enter. Setelah itu tinggi badan, kemudian spasi varchar, misalnya 10 juga, koma, kemudian enter, kemudian masukkan suhu badan, misalnya varchar, enter, kemudian tekanan darah. Eh, eh, ini jadi kalau fieldnya itu kita tidak boleh pakai spasi, karena kalau kita pakai spasi pasti error. Tekanan darah spasi varchar, kemudian 10, baru kita enter. Kemudian tutup kurung, kemudian kita titik koma, enter. Nah, sudah masuk query oke, artinya tabelnya ini field yang sudah kita bikin sudah masuk ke table yang pertama kita bikin, itu di table ke table yang barusan kita bikin, itu table poliklinik. Bisa dilihat pakai describe nama tabelnya, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah masuk ID pasien, berat badan, tinggi badan, suhu badan, dan juga tekanan darah. Kemudian kita akan memasukkan row dari field yang sudah kita bikin atau jawabannya dari eh, field-fieldnya ini. Jadi caranya itu insert into nama tabelnya poliklinik, insert into poliklinik, values, kemudian buka kurung, ketik satu, terus kita kasih masuk nomor RM-nya. Misalnya nomor RM-nya 3,9. Kemudian diagnosa utamanya misalnya kanker payudara. Misalnya kemudian koma, terus petik lagi hasil pemeriksaan eh, di sini tertulis positif, misalnya kita pakai positif kanker. Nah, kemudian tindakannya itu kemoterapi. Kemudian anamnesanya adanya faktor keturunan kanker, eh, adanya ada faktor keturunan kanker payudara. Kemudian koma anam sudah di tindakan anamnesa terus resep obat. Ini misalnya kita kasih masuk resep obatnya pertuzumab. Nah, pertuzumab, pertuzumab, pertuzumab. Kemudian petik, kemudian sudah resep obat, pemeriksaan fisik. .
pemeriksaan fisiknya. eh, Misalnya di pemeriksaan fisik, misalnya kita ketik adanya benjolan, adanya benjolan pada payudara, payudara, pada payudara. Kemudian eh, berat badannya misalnya 59. Kemudian tinggi badannya misalnya 160. Kemudian tinggi suhu badan misalnya 36 derajat Celcius. Kemudian tekanan darah misalnya 120. Kemudian titik koma akan kita enter. Kalau ada error seperti ini, kita lihat baik-baik. Sepertinya ada yang kurang. Oh, saya lupa kasih masuk ID pasiennya. Jadi kita ulang lagi. Insert into poliklinik. Pelwes. Dan petik misalnya. Jadi kalau ada error seperti ini, kita perhatikan baik-baik perintah yang mana yang kita lupa kasih masuk atau yang mana yang salah ketik. Kemudian ini misalnya kanker payudara. Kemudian positif kanker. Kemudian tindakannya kemoterapi. Kemudian anamnesanya ada faktor keturunan kanker payudara. Kemudian resep obatnya pakai Parturum. Kemudian pemeriksaan fisiknya adanya benjolan eh, pada payudara. Maaf. Kemudian ID pasiennya ini yang saya lupa tadi. Kita kasih petik 2. Kemudian koma, misalnya berat badannya lagi 59. Kemudian eh, tinggi badannya 160. Kemudian suhu badan misalnya 36. Kemudian tekanan darah 120. Nah, kita cek baik-baik dulu apakah sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Kemudian kita klik titik koma. Kemudian kita klik enter. Nah, ini sudah berhasil. Jadi kita clear OK. Satu row attach. Nah, jadi row ini sudah masuk di field yang sudah kita buat. Kita bisa lihat pakai select bintang from poliklinik titik bintang titik koma. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah muncul row yang sudah kita masukkan tadi ini. Habis. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data pasien lebih dari satu dengan menggunakan satu perintah. Nah, di sini kita pakai insert insert into nama tabelnya, kemudian values, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan eh, data pasiennya. Misalnya ini nomor RM-nya, kemudian diagnosa utamanya, misalnya eh, kanker kanker payudara.
Kemudian eh, hasil pemeriksaannya positif kanker. Kemudian tindakannya itu kemoterapi. Kemudian anamnesanya ada faktor keturunan kanker payudara. Kemudian resep obatnya misalnya kita pakai Partuzum. Kemudian pemeriksaan fisiknya adanya benjolan pada payudara. Kemudian ID pasiennya, kemudian berat badan misalnya 60 kilo dengan tinggi 153. Kemudian suhu badannya misalnya 37. Kemudian tekanan darahnya 120. Kemudian tutup kurung, kemudian kita koma. Dan kita enter. Nah, kita buat seperti ini sampai dengan jumlah data pasien yang kita akan bikin. Nah, saya sudah membuat data. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 data yang akan saya tambahkan. Sebenarnya 9 yang disuruhkan, tapi tidak apa-apa saya lebih 1, jadi ada 10 di sini. Kemudian ini pakai koma, 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 terus di akhir itu pakai titik koma. Nah, kemudian kita klik enter. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini sudah masuk row yang sudah kita buat ini rows. Nah, jadi untuk melihatnya kita pakai select bintang from polyclinic. Nah, ini jadi ada 11 rows. Sini ada 11 rows yang ada pada tabel poliklinik. Jadi ini adalah fieldnya, ini adalah row-nya. Sebenarnya yang disuruhkan ada 10, tapi saya lebih 1. Jadi tidak apa-apa. Nah, jadi eh, dari awal kita mau lihat dulu tabelnya eh, untuk tabel yang sudah kita buat dari awal. Jadi kita pakai show tables di koma. Kemudian kita enter. Nah, di sini di tabel sudah ada 3, ada tabel identitas pasien, ada tabel pendaftaran, ada tabel poliklinik. Kemudian kita lihat, eh, kemudian kita lihat bagian dari identitas pasien. Kita pakai select bintang from identitas pasien. Kemudian kita titik koma dan enter. Nah, jadi ini ada 10 rows yang ada pada identitas pasien. Nah, pada tabel yang ini, pada tabel identitas itu ada 11 rows yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita mau lihat lagi ada eh, tabel yang kedua yaitu tabel pendaftaran. Nah, ini sudah ada eh, pada tabel pendaftaran. Ini adalah fieldnya, ada nomor RM, diagnosa awal, poli tujuan, DPJP, ID pasien, tanggal kunjungan, dan paskes rujukan. Kemudian ini ada row-nya. Nah, setelah itu kita lihat yang terakhir yang kita bikin tadi, yaitu select bintang from poliklinik. Poliklinik. Nah, ini ada muncul 11 rows yang kita bikin. Jadi, baik, jadi itulah cara membuat database berisikan tabel menggunakan CM. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.